nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari sidang perkabungan yang saya hormati, kaum keluarga yang ditinggalkan, dengan penuh kepercayaan gereja merayakan misteri Paskah Kristus pada saat pemakaman putra dan putrinya. Sebab dalam pembaptisan mereka telah disatukan dengan Kristus yang telah wafat dan bangkit. Maka bersama Kristus melalui kematian mereka beralih kepada kehidupan. Kalau gereja memberikan penghormatan terakhir bagi manusia dengan suatu upacara pemakaman yang meriah, maka hal itu dibuat dengan alasan-alasan yang sangat rasional. Pertama, tubuh manusia diciptakan Allah, dan dalam tubuh manusia berusaha untuk hidup menurut kehendak Allah. Yang kedua, tubuh manusia merupakan tempat tinggal Allah Tritunggal. Tubuh itu dikuduskan dan menjadi milik Allah dan tujuan kepada Allah sendiri. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk kelak bangkit dengan sebuah tubuh yang akan kita kenal sebagai tubuh kita sendiri dalam kemuliaan surgawi. Hari ini kita memberikan penghormatan dan mendoakan keselamatan jiwa Bapak Matias Tunyanan yang telah dipanggil Tuhan. Tetapi sebagai orang beriman kita percaya bahwa kematian dia adalah awal untuk kehidupan kekal yang Tuhan janjikan untuk semua orang percaya. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan mengawali perayaan ini untuk mohon ampun atas dosa dan salah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa dan salah kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Maha Belas Kasih, Engkau meneliti hati kami. Engkau melihat betapa sedihlah kami pada mengamalkan karya cinta terakhir yang dapat kami lakukan bagi saudara kami, Bapak Matias Tunyanan yang meninggal ini. Jenazahnya akan kami percayakan kembali kepada tanah yang menjadi asal mulanya manusia pula. Perkuatkanlah kami agar dengan rela hati mengikhlaskan dia kepadamu, dengan pengantaran Kristus Putramu yang telah mendahului kami melalui kematian dan kini hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan bacaan-bacaan suci. Bacaan dari kitab kebijaksanaan. Hidup orang-orang jujur ada di tangan Tuhan, dan siksaan tidak menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati. Kesudahan mereka dianggap malapetaka, dan kepergian mereka dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka menikmati ketenteraman, meskipun mereka disiksa menurut pandangan manusia.
namun mereka penuh harapan akan hidup kekal. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka, dan ternyata mereka pantas di hadapannya. Laksana emas dalam tanur api, mereka diperiksa, lalu Tuhan menerima mereka sebagai korban yang berharga. Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi sabda Tuhan, kita bermazmur dari ikut menyanyi nomor 304 ayat 2. Kami beriman dan sabda Tuhan, kamu kebangkitan dan kehidupan. Bapa jadi kulit jalan ketiga silakan berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapa pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia memulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pemilik kehidupan, atau dalam perumpamaan tadi, Tuhan yang mempunyai rumah dan juga hamba-hamba yang setia dan hamba-hamba yang jahat. Sebenarnya gambaran tentang
firman ini menunjuk pada kehidupan setelah kematian. Dan misteri kehidupan setelah kematian ini mestinya menjadi penghayatan untuk kita semua supaya kita memaknai peristiwa-peristiwa yang sekarang kita jalani. Tadi di meja makan bersama dengan Pastor Fritz, kami menceritakan pengalaman satu ketika orang datang kepada saya dan mereka bertanya begini, Pastor, kenapa orang baik mati cepat, orang jahat umurnya panjang? Saya terus terang bingung untuk menjawab, karena ini berkaitan dengan sebuah misteri yang kita semua tidak tahu. Tetapi saya melihat ada maksud yang tidak terlalu baik dari pertanyaan ini. Seakan-akan mereka mau mengatakan begini, kalau begitu ketong jahat saja supaya umur panjang. Karena kalau ketong baik, mati cepat. Karena saya memahami maksud ini, maka saya bertanya kembali kepada orang yang bertanya itu, apa bedanya binatang mati dan manusia mati? Dia bingung untuk menjawab, tidak tahu jawab. Kalau saya jawab, saya bicara sama dia, kau tidak tahu juga tuh? Kalau itu saya kasih tahu sama kau. Kalau manusia mati, setelah mati masih ada kehidupan, dan kita sebut itu kehidupan kekal. Tetapi kalau binatang mati, setelah mati tidak ada lagi kehidupan, selesai. Nah, sekarang ini saya bertanya kembali, kalau begitu kamu pilih yang mana, mau mati sebagai apa? Kalau saya pilih mati sebagai manusia, supaya setelah mati masih ada kehidupan lagi. Sehingga saya berbuat baik sekarang bukan tujuannya supaya umur panjang atau pendek. Saya berbuat baik sekarang tujuannya adalah supaya setelah kematian kehidupan itu saya bisa nikmati. Kalau sekarang untung-untung saya hidup baik lalu orang juga baik sama saya, puji Tuhan. Toh? Tapi kebaikan kita sekarang tidak untuk supaya umur panjang atau pendek. Karena soal umur panjang atau pendek itu apa di atas punya urusan. Itu bukan urusan kita. Sehingga kalau kita hidup baik sekarang, itu tidak hanya kita akan dihargai sekarang ini ketika kita masih hidup, tetapi juga mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang akan datang. Injil hari ini berbicara tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba yang baik adalah hamba yang siap sedia. Siap sedia dalam bahasa kitab suci mengarah kepada bagaimana menjalani hidup kita dengan baik, supaya kalau Tuhan itu datang seperti pencuri, itu kita sudah siap, tidak perlu lagi sibuk sana kemari. Tetapi kalau dia datang tiba-tiba, kalau kita tidak siap, berarti kita sudah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita berdoa untuk keselamatan Bapak Matias Kunyali. Suatu ketika orang juga berdoa untuk kita. Karena itu, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, jangan kita
menyia-nyiakan waktu ini. Kita harus belajar untuk menjadi hamba yang baik, yang siap sedia kalau Tuhan datang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Matias sebelum kematiannya dia memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, setidak-tidaknya saat dia mengalami sakit. Tapi ada banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk mempersiapkan diri, tiba-tiba selesai. Karena itu kita tidak tahu apa yang seperti Tuhan Yesus katakan hari ini. Camkanlah baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka. Mari kita berdoa untuk keselamatan Bapak Matias, karena hanya itu yang dia butuhkan saat ini. Dia tidak membutuhkan hal-hal yang lain. Dia hanya mengharapkan doa-doa kita supaya kehidupan setelah kematiannya ini ia beroleh sebagai sesuatu hal yang menggembirakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdiri, kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang maha bijaksana dan maha baik. Semoga Ia berkenan menghibur dan menguatkan kita semua. Ya Bapa, dampingilah dan berkatilah keluarga Bapak Matias Tunyanan yang sedang berduka cita atas kematiannya. Semoga mereka dikuatkan oleh iman akan Kristus yang bangkit. Marilah kita mohon. Ya Bapa, saudara kami yang terkasih ini, Bapak Matias Tunyanan, oleh pembaptisan kudus telah menjadi anak-Mu sendiri. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah-Mu yang abadi. Marilah kita mohon. Izinkanlah kami yang ditinggalkan di dunia ini, secara khusus kaum keluarga, agar kelak bertemu kembali dengan Dia dalam surga-Mu yang agung dan penuh bahagia. Marilah kita mohon. Ya Bapa, sayangilah semua orang yang telah meninggal. Terimalah mereka di dalam surga-Mu untuk berbahagia dalam Dikau dengan tak berkesudahan. Marilah kita mohon. Sebab Engkaulah ya Bapa, mengasihani dan menyayangi para umat-Mu. Engkaulah kebahagiaan semua orang yang meninggal dalam Dikau. Engkau pantas diberi hormat, syukur dan pujian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu untuk mempersiapkan pemberkatan jenazah. Ikut menyanyi nomor 305. Laksana Amen.
Saya mengundang kita semua berdiri, kita memberi hormat kita yang terakhir kepada almarhum Bapak Matias Tunyanan. Sebentar lagi peti akan ditutup dan kita tidak melihat dia lagi. Dan kita memberi hormat kita seraya memanjatkan doa kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudari terkasih, kini tibalah saatnya kita berpisah dari saudara kita Matias Tunyanan. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan yang terakhir kepadanya. Karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Air suci akan diricikan atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amalnya berkenan pada Tuhan. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami, hantarlah dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat yang kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami Matias Tunyanan ini. Ia telah meninggal dalam persatuan dengan Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Sudilah mendengarkan permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkan hati kami yang berkabung. Kami hendak saling menguatkan karena iman kami akan Kristus yang telah bangkit. Dialah juru selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Hadirin dipersilahkan duduk. Ini kesempatan saya berikan kepada keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum peti jenazah ditutup. Bapak, selamat jalan baik-baik buat hari raya.
bayar perhatian. Sana obat dan gelombang. Sana yuk kasih. Oh mengaji di Tanah Aru. Dari ujung Batu Bayar sampai ujung Mayela. Tanya Aru, tanya Matias, dia bisa jawab. Dia mengabdi kepada negara dan gereja. Kasihan Matias, kau tenggelam di laut Bapak. Bapak bangun dulu. Selamat jalan. Jalan baik-baik. Ingat kau tidur ya. Bapak yang bisa tinggalkan seorang tua. Riwayat sakit beberapa tahun terakhir almarhum jatuh sakit dan pada tanggal 31 Juli 2023 beliau sempat dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Umum Cendrawasih Dogo, dan setelah dokter menyatakan bahwa beliau sudah bisa kembali ke rumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Selasa 24 Oktober 2023 Sang Pencipta berkehendak lain. Sekitar pukul 8.00 pagi, almarhum mengembuskan nafas terakhir dengan tenang dan damai di rumah kediamannya. Selamat jalan suami, ayah, mertua, opa kami yang tercinta. Engkau sudah menunaikan tugasmu di dunia dan akhirnya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Sudah saya minta kepada Rocky sampai yang hadir karena beliau juga pernah menjadi ketua
Bapak sampai hasil buka tinggal kata rangka. Bapak. Diri kita siapkan. Malam ini Bapak tidur sendiri digalap-galapkan. Bapak. Ayah. Bapak. Saudara Matias dengan maksud ilah hidup abadi. Bapak.
Jangan foto ke ini sah, ini sah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Nanti boleh, satu di muka. Satu randa di muka boleh. Iya, ya satu tinggi. Apa yang boleh? Ya, ya. Ayo. Bisa. Ah itu boleh, enter sama-sama ukuran. Sama tinggi. Sama tinggi. Di sebelah kan di sebelah lah, kita tidak datang. Boleh, sabar. Supaya dia sama tinggi. Supaya dia sama tinggi. Awas. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Bukan penutup, mau itu piring. Saya di dalam mangkali itu. Barang-barang itu. Sending triplex dari cepat bunyi lebih cepat.
Don di depan cepat sebelah. Di muka jalan cepat. Tapi kalau kalap sih baru belok kiri. Tapi sini tak? Saya jadi. Om langsung boleh. Batas jalan. Oh, sampai ini. Atau jalan ke sini. Tadi lah. Lurus saja. Lah, jalan bola pada depan. Ganik mana? Teratur jalan. Udah. Jalan saja. Awas ketemu lagi. Awas. Masuk kiri. Bawah, dia di bawah. Kanan deh. Kanan sana. Jalan ujung kaca sampai bola baru. Iya, tapi masih sini. Bikin pesan dong. Yang di ini jalan cepat pula. Jalan situ kan. Itu jalan terbaik. Gunung itu. Habis saja. Palangnya nanti di sana baru palang. Maju di atas. Jalan di cari gunung. Awas sini ya. Jalan. Di sini pelangnya. Di sini hati-hati. Ada ke sini. Pelan. Awas sini. Jangan. Sudah jalan. Pelan-pelan. Sigan keluar situ. Masuk bawah. Keluar. Maju ke sini kayak Selasih Utara. Ukur balik tali, masih. Ukur balik tali. Bawah. Dalam sana. Barang paspor nanti.
selanjutnya diserahkan kepada Bapak Diakon. Sidang perkabungan yang saya kasihi, sebelum berpisah dengan saudara kita Bapak Matias Tunianan, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan pada makam ini melambangkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kita dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudara kami, Matias Tunianan, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari orang-orang mati. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia, dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita satu dalam pemberkatan makam. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, sucikanlah makam ini. Agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudara kita ini ke hadapan hadirat-Nya. Kini kita akan masuk dalam upacara perpisahan. Peti jenazah dimasukkan ke dalam makam dan kepada petugas dipersilakan untuk memasukkan peti ke dalam makam. Bagus kan kakak sudah ini, kakak sih beta motivasi sudah. Kakak tiga sih, kakak sih beta motivasi pada beta boleh. Kakak tiga sih, ngalai kakak sih beta motivasi pada bola. Kakak tiga foto pulang. Kakak tiga kakak sih. Kita tahu bahwa ketika dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengannya. Saudara kita ini sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga doa-doa kita mengiringi saudara kita dalam perjalanannya menuju rumah Bapa.
dia satu anse gitu Pak. Berkat dulu kayak perbedaan di bola. Anse itu udah pasti dulu perbedaan bola ini. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan ia akan kembali ke dalam tanah. Semoga Kristus yang mengalahkan kebinasaan dan maut kelak memulihkan saudara kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Cinta ini kakaknya juga kan sini kamu bisa di mana? Aduh, kemarin belum beta bola sampai di Jawa beta pulang kamu. Saudara tercinta, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bangun dulu kan, boleh di Jawa, itu beta di Jawa itu. Saudara sekalian, marilah kita mendoakan saudara kita ini pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Kristus telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku akan hidup, sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus. Semoga Engkau mengusapi air mata kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada saudara kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau menjanjikan firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah saudara kami dalam kebahagiaan di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menerima sakramen pembaptisan dan pengurapan orang sakit. Semoga ia Kau gabungkan dalam persekutuan para kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berduka cita atas kematian saudara kami ini. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup kekal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang kita terima dari Yesus sendiri dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Saudara sekalian, kini upacara telah selesai dan kini jika ada penghormatan dari gereja maupun pemerintah dan keluarga dipersilahkan. Kita akan masuk dalam letakan keras bunga dan penghamburan bunga. Boleh diberikan jalan di situ. Yang pertama mewakili para pastores, kami persilakan Pater Vikaris, Pastor Regen Bermuari. Memberikan hamburan bunga.
Terima kasih. Mewakili para komunitas suster, kalau persilakan pimpinan memberikan pengampuran bunga. Ketua Rukun Santo Antonius di Padua. Ketua Rukun Santo Fransiskus Assisi. Mewakili Rukun Santo Yosef, silakan Ketua Rukun Santo Yosef, Rukun Tetangga, Bapak Yosef. Santa Maria Bintang Laut, untuk pemerintahan kami mohon Bapak Dodi mewakili unsur pemerintahan. Sektor Concordia atau unit yang terdekat, kami persilakan. Kesempatan untuk anak cucu tercinta yang memberikan penerus keluarga dan keluarga pilihan dan keluarga mitra. Untuk para sahabat dan kenalan nanti sebentar waktu dibuat pengampuran. Yang terakhir, Wakil Uskup, kami persilakan untuk memberikan pengampuran bunga terakhir. Mungkin ada anak-anak serani, disilakan yang ada mewakili. Mari para anak serani, ya kekayaan dan teman-teman, anak-anak serani mari diberi kesempatan.
terima kasih telah mewakili seluruh anak sarani yang tersebar di seluruh kota Yobo. Acara dilanjutkan, kami persilakan berakhir diakon. Sedang pergabungan yang kami kasihi, mari kita hening sila, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Ini kami mohon berkat melalui tangan hamba-Mu, Pak Retino. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup sambil makam ditutup dan pemberkatan sambil. Taresan. Betul. Saudara kami Matias Sugana, kami bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan. Bisa main bola ini. Bukan mati ini. Bisa main bola lagi. Kakak dia beta dulu beta main bola ini kakak dia kapan bantu beta dulu beta main bola ini kalau kita ganti dia aduh kakak dia kakak kamu dua dia bikin beta motivasi baru main bola kamu ketiga baru beta mau jadi apa kakak dia aduh dia bisa main bola aduh katanya sepigi aduh siapa foto beta lagi beta saya minta pigi Beta main bola sakit di
Aduh, gak kesian sih. Kasih motivasi Barbeta dulu kan. Motivasi Barbeta dulu. Kemarin kita berangkat ke Bali itu kata kasih motivasi Barbeta dulu. Aduh, kakak bilang pergi bermain di Bali nanti pulang baru. Mari kita lanjutkan dulu sebentar baru dibenahi sesuai yang diinginkan. Masih ada kerak sebelum di sini. Mari mungkin dewan pastoral, silakan dewan pastoral yang ada dari Bobo, ada Benjina ada juga. Nanti persilakan berdua. Silakan. Dewan pastoral Paroki Santa Maria de Fatima mewakili. Kalau ada dari Benjina, silakan dulu. Kemudian kita akan terima kasih Ibu. Terima kasih mewakili konten umat dari Benjina keluarga. Pertama keluarga Oheli, silakan ada seorang mewakili keluarga dari Oheli. Terima kasih. Dari keluarga Royal, silakan Royal. Terima
kasih mewakili keluarga Waur dipersilakan. Waur, saya tolong keluarga Waur. Keluarga Bombay dipersilakan. Mari, dari Bombay. Kakak yang terakhir tempat bertugas anak dan anak mantu dari Merlasi dipersilakan untuk trans bunga terakhir. Merlasi, silakan umat Merlasi yang ada umat dari Merlasi ya, itu anak dan anak mantu mewakili umat Merlasi. Silakan ini, mari berdua bawa trans sana. Di tempat bertugas di Merlasi, silakan mewakili umat Merlasi. Masih ada sedikit penghamburan bunga. Keluarga Walten dipersilakan terakhir. Mari, Bapak Bu, mari. Untuk rekan, sahabat, kenalan, keluarga yang lain sebentar, sudah ini bisa memberikan penghamburan. Mewakili keluarga Walten, berikan penghamburan. Istri tercinta mau memberikan aburan bunga terakhir. Aburan bunga, mari silakan mengenai. Ini istri tercinta. Selamat jalan, jalan baik-baik, bikin hari raya Natal di dunia seberang. Biasa, beta sana kata bikin hari raya dan kata keluarga yang masih. Kau sendiri aku langka, kau bikin di dunia seberang sana, bikin keluarga besar. Tolong sampaikan betul orang tua dan kampung orang tua. Olim sanat pamai bocina buartelo. Kamu semua rayakan hari raya Natal. 2 November sudah dekat. Bisa arwah, beta sangka saya jadi begini. Ternyata kau bisa jadi begini. Ya selamat jalan baik. Terima kasih keluarga. Bapak Pastor Peroki Santa Maria Desa Pinarubo yang kami hormati, Diakon yang kami hormati, para Kristen yang kami hormati, Dewan Pengurus Rukun Santo Antonius kedua, kaum keluarga, kawan, sahabat yang kami kasihi. Sebelum kita berpisah dengan almarhum, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua atas segala sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan kepada kami keluarga sejak
almarhum menderita sakit sampai dengan saat ini. Pada para tenaga kerja di kuburan di tempat ini, kami juga menyampaikan terima kasih banyak karena semalam mereka bekerja keras untuk menyiapkan yang lakat ini. Mewakili keluarga, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua atas segala amal baik dari Bapak Ibu, kaum keluarga, sahabat kenalan yang tidak dapat kami sebut satu demi satu. Dari tempat ini juga mewakili almarhum, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua, di mana semasa tugas, semasa hidupnya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kaum keluarga, teristimewa keluarga besar Kampung Pisang. Lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kiranya Bapak Ibu dapat memaafkan almarhum agar dalam perjalanan menuju rumah Bapak dapat tiba dan memperoleh tempat kedamaian abadi di surga. Dan pada kesempatan ini, untuk mengakhiri ucapan terima kasih ini, kami sampaikan kepada kita semua bahwa nanti hari Senin kita akan ada dalam misa peringatan arwah untuk hari ke-7. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan tanda kemenangan Yesus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan para tukang untuk menjenang. Foto dong. Foto dong, foto keluarga. Pulang kau, orang punya. Dia di bawah berada tinggi.
Sudah ini apa? Siapa sih kamu? Makanya enggak terus deh ketemu. Berdiri. Sorong. Mulai 5 pera.